orang kesehatan, dia punya klinik. Dia tuh katanya tidur di klinik. Ini cerita dari bapak saya dengan mama saya. Mama saya juga ngomong. Sebelum bapak saya memutuskan untuk masuk Islam, dia 1 minggu itu tidur di klinik. Klinik itu kebetulan dibangun di sebelah rumah kami. Dia berdoa di situ jam 12 malam. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Janganlah anak saya yang lain ini seperti anak ya saya yang satu ini yang telah meninggalkan. Itu doa bapak saya. Nah, saya berdoa, dia tidur. Ini saya kasih tahu ya, di tempat saya tinggal itu tidak ada masjid besar. Hanya ada musola kecil, karena di tempat saya itu banyakkan gereja. Lebih dari 3-4 gereja di situ. Ini lingkungan saya. Lingkungan saya semua orang Batak, di situ beragama Kristen semua. Kalau dikatakan 99%, karena cuma musola yang ada. Nah, itu hanya beberapa orang yang beragama Islam. Nah, kebetulan musola ini, itu jaraknya palingan cuma sekitar 80 meteran lah dari rumah. Jadi kalau azan tuh masih terdengar lah, walaupun cuma sayup-sayup. Bapak saya tidur, jam 5 subuh, bapak saya terbangun. Dia katanya bermimpi melihat sosok cahaya, tapi dia tidak melihat biasan cahaya dari belakangnya. Ada tangan yang memegang pundaknya. Saya bilang, waktu bapak saya beri kesaksian seperti itu, kenapa dia mau masuk Islam? Saya bilang, itu mungkin cahaya Yesus, Pak. Saya bilang begitu, itu mungkin cahaya Yesus. Karena apa? Karena biasanya kalau melihat cahaya-cahaya itu biasanya katanya Tuhan Yesus datang. Kebetulan jam 12 malam pun dia berdoa. Mungkin itu cahaya Yesus, Pak, untuk meneguhkan iman Bapak. Ternyata Bapak saya bilang begini, bukan, Nak. Tidak. Terus apa? Saya bilang, karena pada waktu dia bangun, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Pas kebetulan berkumandang azan subuh. Karena subuh dia bangun. Siangnya, paginya dia pergi ke kantor, dia diam. Sampai mama tanya, kenapa kau tumben diam? Sarapan pun dia kurang. Dia akhirnya cerita sama kepala rumah sakit pada waktu di situ. Saya bermimpi begini, Bu, begini. Ibu itu bilang begini, Masya Allah, Pak, temui anak Bapak. Maksudnya saya. Karena sudah 3 tahun saya tidak berjumpa dengan beliau. Temui anak Bapak. Ceritakan. Itu mungkin kerinduan anak Bapak sama Bapak. Saya ingat itu waktu itu hari Jumat. Selesai sholat Jumatan. Datang dia ke rumah. Baru dia ngatakan. Dia mau disyahadatkan. Oke, saya bilang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu saja sebenarnya. Gak ada saya ketemu, Pak, Yesus begini, Pak, begini. Gak ada. Karena saya tidak diterima lagi pada waktu itu seingat saya, ayah itu kan pernah bertanya tuh kan. Ada sama teman kantornya kalau nggak salah kan, tanya-tanya tentang Islam. Enggak, itu sama Pak Ustadz. Oh, sama Ustadz. Ya, lanjut. Nah, makanya Bukan waktu pas ini, dia ngomongkan. halo, sorry. Ya. Itu 2 kejadian yang membuat ayahnya ibu menerima iman sama seperti ibu ya. Nah, yang saya lihat mungkin ayahnya ibu tergugah. Dulunya saya mau tanya karakter ibu itu sama ayah ibu itu sebelum menerima iman ibu ini yang baru ini dengan iman yang lama. Itu apa? Ada perbedaan nggak karakternya? Karakter dalam segi apa? Itu maksudnya Pak Pendeta ini sikap itu, sifat itu kepada orang tua, perlakuan itu kepada orang tua pada saat di Kristen dan setelah masuk Islam. Itu yang mau ditanyakan sama Pendeta Sok Istri. Oh, begini. Ya. Kami 5 bersaudara, perempuan semua. Kalau saya katakan saya lah anak kesayangannya. Saya nanya ini aja, Bu. Waktu ibu masih Kristen, apakah ini pertanyaan ya, bukan menuduh ya. Apakah ibu adalah anak yang taat kepada orang tua? Iya, saya anak kesayangan. Suka melawan orang tua? Tidak. Oh, kalau melawan ya pasti juga lah. Melawan. Saya anak kesayangan, saya anak paling nakal juga.
Oke, kalau setiap orang tua ngomong ibu bantah, Nggak juga. tapi ada Tapi- tipe melawan. Melawan. Oke, setelah ibu terima meninggalkan Kristen, apakah ibu juga mempunyai sikap melawan? Waktu itu kan dikasih makan bebong kan, Ya, tapi ibu kan nggak melawan kan? tidak. Ibu diam, Saya diam. cuma menangis kan? Ibu Ya. berserah. Ya, Nah, tapi saya tidak makan. itu yang membuat ayah ibu tergugah. Kenapa dia bisa berubah? Enggak, tunggu bentar. Ini Nah, Pak Pendeta itu makan yang babi, membuat- nyebut babinya aja takut dia, malu. Hah? Enggak. Ya, maksudnya saya menghormati umat muslim yang ada di sini gitu. Ya, Bukan saya takut. Oke, oke. Ya, saya menghormati. Oke. Nah, sikap ibu ada berubah waktu itu. Pertanyaan saya, kenapa ibu bisa berubah? Yang kemarin melawan sekarang enggak. Ibu meniru sikap siapa? saya bukan meniru sikap siapa. Begini, waktu orang tua saya tahu ya, saya kan sudah kasih tahu. Orang tua saya tahu waktu saya masuk Islam, itu wallahi, itu saking marahnya dia sampai mau diambilnya parang. Kalau nggak dihalang sama adik-adik saya dengan ibu saya, mungkin saya habis. Tapi saya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Saya sudah bilang, ya Allah, kalau Nah, memang waktu itu kan, sorry ibu saya potong. Waktu ibu mau diparang, ibu kan gak melawan kan? Tapi Tidak dulu melawan. waktu Kristen, Ya. waktu ibu Kristen, ibu dibilangin sedikit aja udah melawan kan? betul. Nah, ini sikap ibu ini yang membuat ayahnya ibu untuk menuruti imannya ibu. Pertanyaannya sekarang, sikap ibu bisa berubah itu? Kenapa ibu menuruti sikap siapa? Tidak ada. Siapa panutan? Panutan ibu siapa? Tiba-tiba ada keluar dari dalam hati. Karena begini, saya tidak mengenal Islam pada waktu itu. Saya waktu masuk waktu masuk Islam, saya hanya belajar tentang sholat dulu. Penjelasan Nah. tentang siapa Nabi, Al-Quran bagaimana, saya justru belum waktu itu. Nah, ibu kan tadi ada tanya ada ngomong bahwa kenapa sikap bapak saya waktu saya terima iman yang baru ini, kenapa dia marah-marah, ya kan? Ya, karena memang dia tidak suka Islam. Berarti ibu punya pandangan nggak? Ini pertanyaannya, punya pertanyaannya ya, pertanyaan bukan tuduh. Hmm. Kenapa orang Kristen tidak mempunyai karakter Kristus yang punya kasih, belas kasihan? Kenapa tidak terima anaknya? Tunggu Pak, Betul maaf ya. nih, saya potong nih. Tunggu sebentar nih, maaf nih saya potong nih. Tapi Pak, kalau kita lihat secara general aja Pak, ini yang di sini semua boleh jawab nih, termasuk yang nonton 597 orang, termasuk yang boleh jawab juga. Tapi pertanyaan saya. sorry. Sebentar Sorry, Pak, saya maaf potong Pak, ya, maaf Pak, saya potong nih Pak, sebentar. Enggak, Maaf, saya Pak. minta ringkas sebentar, saja, sebentar. jangan terlalu panjang. Iya, ini Ya, ringkas. pertanyaan Ringkas. Bener nggak kalau saya bilang statement ini? Bener nggak statement ini? Kalau ada orang Muslim yang murtad, itu keluarganya nggak ada menghakimi, mukulin, menjarain ini itu nggak ada. Tapi kalau ada orang mualaf, Ya. wah keluarganya, Ngeri. betul nggak statement itu? Betul. Betul, nggak betul. Betul. Loh. Arom? Lihat komen di bawah. Nggak betul. Betul itu. Betul. Tapi siapa yang Bertanya. ajaran kasih nih? Aduh, pusing. Gini, Bang Jibril, Bang Jibril, itu kan pertanyaan. Biar dulu, Pak. Enggak. Sebentar dulu. Itu kan jadi framing namanya. Jadi, Ibu, Itu kan jadi Ibu, framing apa? namanya. Saya Dulu ya, ini ngomong dia. sama- Ini memang sama pertanyaannya Ibu nggak Nora framing. dulu ya. Saya ngomong sama Ibu Nora dulu. Ya, Jadi silakan. saya mau dengar kenapa ibu memandang bagaimana cara ibu memandang ayah ibu waktu ibu menerima iman yang baru tapi mau dibunuh, dikasih makan babi. Saya terus terang babi ya, bukan bebong lagi. Ya. Babi. Nah, apa menurut tanggapan ibu waktu itu, perasaan ibu? Apakah orang Kristen itu gimana gitu? Sampai mau membunuh, sampai dikasih makan bebong yang saya sudah tidak mau makan. Oke. Saya berpikir bukan langsung ke ajaran kasihnya, Pak Sok. Maaf.
Saya berpikir begini, ketika bapak saya berkelakuan, maksudnya melakukan tindakan seperti itu kepada saya ya, dipukul, mau hampir dibunuh, terus saya dikasih makan bebong terus, kalau tidak saya tidak, biar saya mati kelaparan. Kan itu salah satu jalan. Bapak saya sudah berpikir, kalau kau tidak makan ini, ya udah kau mati kelaparan. Kan begitu. Nah, Sikap ibu, sorry, ya, sikap ibu gimana? Pertanyaan saya, sikap ibu gimana? saya sudah Apakah ibu, ikhlas kepada Allah. apakah ibu memandang Enggak, ayahnya ibu itu orang Kristen, percaya Yesus, atau sebagai pandangan sebagai ayah kandung? sebagai Pandangan ayah. ibu, Sebagai ayah yang Oke. yang belum menerima kebenaran. Nah, Makanya waktu pertanyaan saya sekarang, adakah ibu kepahitan waktu itu? apa? Kepahitan marah sama bapaknya? Nggak ada. Wallahi, saya meminta kepada Allah agar orang tua saya diberikan hidayah. Oke, lanjut ya terus. Nah, waktu saya tahu kebenaran bahwa orang kafir itu akan ditempatkan dia sebagai bara. Kalau kita mau menyalakan api unggun atau mau menyalakan api apa, pasti harus ada bara. Nah, baranya ini siapa? Kalau di Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir. Selama itu juga saya meminta terus kepada Allah, tidak henti. Saya tidak memandang waktu pas dia mengatakan waktu saya juga udah dilamar ya. Dia mengatakan di KUA, di depan para penghulu, dia mengatakan di depan para orang di KUA tuh waktu itu ramenya minta ampun. Rame. Dia mengatakan, nikahkan anak saya ini dengan seperangkat alat tai. Itu omongannya. Di depan umum. Waktu wali hakim meminta izin kepada bapak saya, biar dia yang menjadi wali saya untuk menikahkan saya. Kenapa? Itu omongan ayah ibu. Ayah saya di Ayahnya ibu. KUA. Ayah saya. Pak, saya Oke. Pak. Bang Jibril nanti Sebentar, itu Bang sebentar. Jibril jangan Sebentar dulu, framing. Arom, sebentar dulu. Pertanyaan dia udah framing, bro. Kasih banget ya. Kita sapa dulu Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Nora, Bang Jibril, semuanya, Bang Fandi. Sebentar. Aku mau tanya, yang bilang seperangkat alat TAI tadi siapa yang ngomong itu? Bapak saya. Astagfirullahaladzim Bang Fandi. Ya Allah, kenapa tega kali Bang Fandi? Aku pula yang kena Bang Ardi. Lanjut. Nah, ya, waktu itu saya ingat itu waktu hari Jumat itu memang ramai sekali pada waktu itu. Kebetulan kenapa jadi tambah rame? Karena terdengar mereka akan ada seorang mualaf yang mau menikah. Nah, itu katanya jarang-jarang orang tuanya mau datang. Kebetulan bapak saya datang. Ibu saya datang waktu wali itu meminta izin. Pak, saya minta izin untuk menikahkan putri bapak karena bapak masih Kristen dan bapak tidak bisa menjadi wali bagi putri bapak. Oh, tidak apa-apa. Nikahkan putri saya ini. Nikahkan anak saya ini. Saya ditunjuk ya. Nikahkan anak saya ini dengan seperangkat alat tai, katanya. Ibu waktu ibu dengar itu. Kristen ibu, banget ya. perasaan ibu Kristen gimana? banget. Waduh, ajaran Nggak boleh kasih. begitulah. Nggak boleh begitulah. Oke. Tapi Kristen kan Bunda Nora? Waktu itu ayahnya masih Kristen kan? Bukan maksudnya tidak semua Kristen Sebentar, banget. saya tanya dulu, Nggak semua saya tanya seperti Bunda Nora. itu. Nggak semua Bunda seperti Nora itu, pada Bang saat Ardi. menikah, Bunda Nora pada saat menikah itu Muslim, betul? Bunda Nora Muslim. Lah bapaknya Bunda Nora Kristen. Kristen. Berarti Bunda Nora pada saat mau menikah itu Muslim banget. Nah ayahnya Bunda Nora pada saat itu mengatakan itu Kristen nggak banget, begitu. betul nggak itu? Kristen banget, Oh, ya, betul, salah, betul, salah, Kristen saya banget. Oh, salah saya. Gini, aduh. Salah benar Pak Arom. ini. Sorry, Nggak begitu, salah. Nggak begitu Salah lah. Pak Arom, salah. Bang Ardi, salah itu. Salah. Bukan. Cara bahasanya nggak begitu. Harusnya bahasanya, oh itu orang tuanya Bunda Nora mungkin belum mengetahui tentang ajaran kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus. Oh, enggak juga. Gitu Jadi ibu dong. saya ini bagaimana? Enggak, jangan kalimat. Wah ini Pak Arom menghina orang, Pak Arom menghina orang Kristen ini Pak Arom ini. Bapaknya itu Nora, sebentar, bapaknya itu Nora itu bukan pendeta. Itu Bukan, kami memang dari keluarga pendeta.
keluarga Iya, pendeta ya. nggak ngaruh itu, nggak ngaruh. Tapi nggak kalimatnya nggak begitu. Kalimatnya Oh, nggak mungkin Kristen banget. bapaknya Bunda Nora ini, bapaknya Bunda Nora ini mungkin bukan S2 kayak Pak Arom, makanya Pak Arom tuh ngomongnya kayak gitu. Iya 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 iya. Harus S2 dulu baru bisa kayak Pak Arom gitu loh. Lanjut. Bunda Oh, Nora. makan sabun nih. Lanjut. Tapi bapak saya tidak Halo, luput apakah- bayar puluhan loh. Tidak luput bayar puluhan loh, Arom. Puluhannya ngeri juga waktu dibayarkan. Makanya Oke, pendeta bayar- sangat sayangkan. Oke, sebentar Pak Sok, sebentar saya selesaikan dulu. Saya selesaikan. Nah, setelah itu semua memang pada kaget, situ sangat disayangkan. Saya situ memang nangis. Waktu bapak saya mengucapkan seperangkat alat taib, saya nangis sekali situ. Tapi dalam hati saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan hati bapak saya ini dilembutkan. Nah, ketika saya selesai ijab kabul, ya kan? Ini lama ceritanya waktu di apa kawan nih, saya disuruh minta maaf sungkeman kepada bapak saya. Oh, bapak saya tidak terima. Saya didorong, dikatakan gini, mulai dari sekarang kau bukan anak saya. Jangan pernah lagi kau injak, jangankan rumah, halaman rumah pun saya haramkan untuk kau injak. Kau bukan anak saya. Itu dikatakan. Mulai dari saat itu memang saya tidak pernah lagi bertemu bapak saya. Saya hanya curi-curi pandang. Saya lewat depan rumah, pakai motor, saya tutup semua, saya lihat, oh bapak saya lagi duduk di depan. Itu nangis itu, sedih kali itu loh. Sedih. Gitu Pak Sok. Astagfirullahaladzim. Oke. Allah jawab doa Bu. saya. Kok. Halo, Ya, Ibu, jadi waktu itu kan tidak ada perlawanan terhadap orang tua Ibu kan? Nah, waktu saya mau tanya tadi, waktu dia ngomong tadi apa? Emang lu pikir Menyinggung ya. perang ini perlawanan? Hah? Emang lu pikir perang? Nggak boleh melawan ibu bapak, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Bukan, betul. Maksudnya nggak boleh melawan orang tua kan? Tapi ada nggak rasa kecewa bahwa menyebutkan tadi menghina ya, maksudnya menghina. wallahi dalam yang hati tadi. saya hanya sedih. Sedih saya. Sedih saja. Ternyata Sedih kenapa, Bu? Iya. Motivasi sedihnya Dia kenapa? kan menghina. Dia kan sudah menghina seperangkat alat sholat. Ternyata dia sendiri yang akan memakai itu. Saya nggak Oke, nyangka ibu, juga kan. ibu sedih kan? Ibu Ya. sedih, ada belas kasihan gitu ya. Kenapa ayah saya begitu gitu? Iyalah pasti. Tapi saya maklum. Karena memang tidak ada ajaran yang seperti itu yang diterapkan di dalam Kristen kan. Untuk kasih peduli. Nah, jadi gini Bu. Jadi Berserah diri. kalau orang Berserah Kristen diri itu kepada Allah itu tidak ada. ada, jadi orang Kristen itu ada dua. Ada yang mau melakukan, ada yang menuruti mentaatin, ada yang tidak melakukan, bukan tidak taat ya. Mungkin dia memberikan perpuluhan, tapi dia tidak, mungkin ada yang tidak taat tentang penguasaan diri. Harusnya dia menguasai diri. Kenapa anak saya mengambil pilihan yang baru, memahami, oh kenapa begini. Mungkin ada kesalahan terhadap orang tua, maka orang tua mengintrospeksi. Nah, Gini jadi, deh, jadi izin Pak Pendeta Sok Ministry izin. Saya izin naikkan dua mualaf ya, yang mau mungkin memberikan kesaksian terkait ketika mereka pindah agama dari Kristen ke Islam, apa Nanti. perlakuan keluarga mereka kepada mereka, gimana Pak nanti Sok aja, Pak nanti Pendeta? aja Pak dosen. lanjut. Nanti aja satu-satu aja, jangan dua-dua. Satu-satu aja, Satu-satu aja. Oke, Ya. enggak, saya juga enggak mengajak ibu untuk kembali ke Kristen. Enggak, itu Ya, tidak pilihan. mungkin. Karena Ya, keluarga itu saya pilihan. semua Islam. Jadi sudah pilihan, dan juga saya punya pilihan sendiri, ibu juga pilihan sendiri. Saya mau tahu aja, maksudnya tadi apa tadi ya, lupa tadi, jangan dipotong-potong dong. Jangan dipotong-potong dong, Fandi. Apa tadi, lupa sudah. Ya sudah, Ya, ibu karena lanjut. ada dua, Kristen ini ada dua. Iya, betul. Ada dua tipe Kristen, yang taat dan tidak taat. Yang ada taat secara jasmani, ada taat secara roh. Maksudnya dia sampai hatinya berubah. Ya, maksudnya itu dia betul-betul mengikutin. Nah, ada yang sikap perbuatan, misalnya taat memberikan perpuluhan. Tapi kalau dia tidak ada penguasaan diri juga untuk tidak hidup, tidak mau lagi, maksudnya penguasaan diri, tidak lagi mau melakukan dosa. Dia nggak mau hidup di situ. Nah, ada juga tipe yang kayak gitu. Ada juga yang taat secara memberikan perpuluhan, juga mengubah sikap hati.
Dosa ini kan, semua dosa itu kan dari sikap hati. Sikap hati yang melanggar, memberontak, yang tidak mau taat. Nah, ibu sedang ada di dalam sikap hati yang taat. Mentaati orang tua, yang dididik memang dari latar belakang orang Batak itu, memang harus taat orang tua. Ya, Dan juga- harus taat. Hah? Jangan juga- melawan. Jangan melawan. Itu memang saya tahu latar belakang orang Batak itu harus mentaati orang tua. Kalau enggak, ya orang tua tegas juga sama anaknya bahwa dia juga harus nuruti orang tua. Didikan orang tua orang Batak itu gitu. Ya kan? Oke. Nah, jadi suatu bukan salah Yesusnya, tetapi pilihan orang Kristen untuk mengikuti taat atau tidaknya. Kalau dia taat, maka dia bisa menerima anaknya walaupun tidak menuruti imannya dia akan memahami anaknya. Kenapa anak saya bisa berpindah? Dia akan bertanya dan dia akan menerima apa adanya. Kamu tetap, walaupun kamu kepercayaannya beda sama saya, kamu tetap anak saya. Oke. Ini saya potong ya. Saya potong ya Pak Sok ya. Ya. Oke. Kalau Anda mengatakan, berarti Bapak saya ini kalau inti poinnya itu kenapa tidak belajar untuk merelakan, mengikhlaskan, benar tidak? Oke. Ya? Oke. Saya bukan ngomong bapaknya ibu ya. Saya ngomong tadi secara ini kan ceritakan orang kenapa Kristen. Bapak saya Orang ini Kristen. sikapnya arogan kepada saya ketika saya memeluk agama Islam. Kan begitu? Memang latar belakang orang Batak itu begitu, Bu. Ya. Dia memang mempertahankan imannya dia yang awal, tidak boleh anaknya keluar dari iman orang tua. Itu Nah, didikan dia dari kecil. ya, sebentar Pak Sok. Nanti saya juga lupa kalau Pak Sok potong. Saya kan dari Oke. tadi kita potong. Ya. Nah, jadi kalau Bapak bilang Kristen ini ada dua macam. Ya. Kristen ini ada yang taat ini tetapi dia tidak begini, ada yang begini yang tadi sudah dijelaskan Pak Sok. Tapi poinnya saya sudah dapat. Sebenarnya tidak begitu. Kalau saya katakan para teroris yang membawa nama Allahu Akbar, apakah dikatakan dia berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Tidak. Dia Islam juga. Tapi dia melakukan tindakan yang di sana itu tidak diperbolehkan atau tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan, oh boleh kamu kalau mau mati syahid harus seperti ini, kalau kamu mau berperang harus seperti ini. Nggak ada. Sekarang kalau dikatakan Kristen ada dua macam, tidak. Karena apa? Maaf ya, di dalam Bible Pak Sok sendiri Lukas 14:26, kalau syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci. Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, saya potong ya Bu sebentar. Bukan. Enggak. Lukas 14 itu bukan bercerita tentang kebencian. Tolong nanti Orang. ketemukan saya lagi diskusi sama ibu ini. Sama ibu ini. Terus Bu, oke. Ya. Ibu Satu itu. menafsir Terus yang ayat kedua. ini membenci secara fisik, secara kenyataan membenci maksudnya itu menjadi anak durhaka, bencinya begitu, atau ada penafsiran yang lain, ilustrasi yang lain? Kalau Anda mau menafsirkan kata benci itu yang lain, ya silakan, saya nggak masalah. Apa maksud dari kata benci di situ? Oke, nanti kita bahas berdua ya Bu. Oke. Nanti Pak dosen tolong nanti ketemukan. Terus lanjut Bu, itu Oke. nanti kita Yang kedua. bahas itu. Oke. Yang kedua, yang kalau kita tahu ya, akhlak dari Yesus yang di dalam catatan Bible kalian itu bertentangan dengan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya ini yang menjadi suatu perbandingan. Ini maaf. Kalau memang dia sekelas Tuhan, yang kita tahu Tuhan itu memiliki sifat kemahaan, beda dengan manusia. Kalau maha melihat bukan berarti Tuhan harus punya mata, tetapi manusia punya mata untuk melihat. Ada juga manusia yang tidak punya mata, kan begitu. Nah, kalau memang sifat ketuhanan ada pada Yesus, yang dimana
Yesus itu hakikatnya murni 100% manusia, ditambah Kristen mendatangkan 100% ilahi, logika yang harus bisa diterima. Ketika dia dengan muridnya merasa kelaparan, dia mendatangi pohon ara, dia melihat pohon ara itu hanya berdaun, tidak berbuah, akhirnya dia mengutuk. Padahal itu belum musimnya. Terus kata Bible apa? Itu sebagai suatu perumpamaan, suatu contoh. Kalau kau tidak berguna bagi hidupmu, tidak ada gunanya kau hidup lagi. Itu satu perumpamaan. Ini saya membuat satu analogi. Ya, intinya Saya punya 5 anak. Sabar, berbuah, Pak Sok. berbuah. Nanti saya lupa. Sabar, Pak Sok. Saya punya 5 anak. Semua laki-laki. Salah satu dia buat malu nama saya. Kan seperti itu. Terus apakah anak ini harus saya buang? Karena tidak ada lagi gunanya. Sama seperti pohon ara. Karena belum musimnya berbuah, akhirnya dikutuk. Untuk apa kamu hidup kalau kamu tidak membawa manfaat? Apakah anak saya yang salah satu ini ketika melakukan suatu kejahatan saya buang? Apakah ini namanya ajaran kasih? Kalau memang dia Tuhan, ayo tunjukkan dia bisa bermanfaat bagi Oke. manusia. Sabar, Itu- Pak Sok. Sabar, Pak Sok, sabar. Itu poin. Nggak, Tunggu poin dulu, Pak kedua. Sok. Gilirkan saya dulu. Oke. Ini kan katanya Pak Ya, Sok, ya. Bapak saya Oke, itu ya. mungkin tidak menerapkan ajaran kasih. Ini saya menunjukkan ajaran kasih. Apakah mungkin kalau memang dia Oke. adalah Tuhan, harusnya dia buat pohon ara itu berbuah. Hai pohon ara, bawalah manfaat bagi kami yang sedang lapar. Berbuahlah engkau, berbuah. Jangan mengutuk. Ketika saya tanyakan kenapa dikutuk, itu adalah perumpamaan Nora. Kalau kau tidak bisa membawa hasil bagi manusia, bagi orang lain, lebih bagus kau mati. Makanya saya buat analogi. Saya punya 5 anak, berkelakuan baik, tetapi yang satu ini tidak berkelakuan baik. Dia membuat malu keluarga. Apakah saya harus membuang yang satu ini hanya untuk menyelamatkan nama saya? Belum, tidak seperti itu. Makanya mana ajaran kasih? Oke, Bu, Yang berikutnya konteks lagi. Sabar Pak Sok. Saya konteks menunjukkan ayat ajaran itu, kasih. konteks ayat Sabar, itu sabar, bukan. Pak Sok, sabar. Enggak, saya minta tunjukkan ajaran minta kasih itu di dalam aja, Bible. Pak dosen tolong Sabar, Pak catatkan, Sok, sabar. Oke, Sabar Pak Sok, izinkan dulu saya, nanti saya lupa. oke. Ajaran kasih berikutnya. Ketika orang-orang berdagang di depan bait suci, ingat, itu dikatakan di dalam Bible, bukan di dalam bait suci, tetapi di halaman. Di mana katanya dijadikan sarang penyamun, yang kita tahu penyamun itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Berdagang di situ apa? 1, mereka menjual burung merpati. Kamu tahu arti burung merpati itu apa? Ketika bangsa Yahudi melakukan penyembelihan, mereka tidak sanggup membeli hewan kurban yang mahal seperti kambing, domba, sapi, itu mahal. Akhirnya yang paling kecil apa? Mereka menyembelih burung merpati. Tetapi apa yang terjadi? Datang Yesus memporak-porandakan. Yang kita tahu satu contoh, ketika Satpol PP melakukan razia PKL, pedagang kaki 5. Mereka membuat surat peringatan pertama. Jangan kalian berdagang di bahu jalan. Ini akan menyebabkan kemacetan. Tidak didengar sama pedagang. Surat peringatan kedua. Kalau kalian masih berdagang di sini lagi, kami akan mengambil semua barang dagangan kalian dan kalian akan diangkut ke kantor. Tetapi tidak diindahkan. Baru terjadi yang namanya tindakan. Ini enggak. Kalau memang dia yang bijaksana, dia kalau bijaksana akan memberi suatu peringatan. Jangan kalian berdagang di halaman gereja, di halaman bait suci. Harus memberi peringatan, harus dikasih contoh ajaran. Contoh Pasok punya halaman luas. Tiba-tiba datang tetangga Pasok memarkirkan mobilnya di halaman Pasok. Apakah langsung Pasok datang ambil palu, martil, ambil kampak langsung dihancurkan? Tidak kan? Tidak mungkin Pasok. Pasti Pasok memberi peringatan. Maaf Pak Herman, mobil Bapak jangan diparkir di sini. Menghalangi. Halo Bu, saya open cam. Oke. Akan menghalangi pintu masuk. Betul tidak Pak? Betul tidak? Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus melihat orang berdagang? Diporak-porandakan semua. Pertanyaan saya, apakah itu ajaran kasih? Jadi kalau Bapak mengatakan Kristen ada 2 macam. Udah 2 pertanyaan Bapak saya, ya.
Kristen ada dua macam. Sebentar, Pak Sok. Kristen dua ada ya. dua macam. Mungkin Nah, Bapak tolong. Anda, mungkin sebentar, mungkin Bapak Anda melakukan tindakan arogan itu tidak menerapkan ajaran kasih. Bagaimana mau menerapkan ajaran kasih? Beberapa ajaran yang diajarkan Yesus tidak menunjukkan ajaran kasih, bahkan kepada ibunya sendiri dan mengatakan perempuan. Makan Pak Sok. Yang mana, Bu? Di dalam Yohanes. Tolong Pak dosen kan host. Saya percaya Pak dosen host yang baik. Ini Pak Sok, ini Luar pendeta dari biasa. mana? Saya Beri boleh tepuk tahu. tangan. Pendeta GBI kah? Pendeta Pentakosta kah? Pendeta mana Pak Sok? Protestan dia. Tahu. Pendeta mana? Gereja Betel kah? Ekumene, Bu. Ekumene. Oh, Ekumene. Nah, jadi ini bisa gini. nggak sama Jadi sama gini. sebenarnya sama Bang Ardi? Ya lanjut. Lanjut Pak Sok. Pak dosen, tolong catatkan semuanya tentang Banyak catatan tadi yang dari pertanyaan semalam Ibu itu. Nora. Enggak, maksudnya nanti diaturkan nanti pertemuannya per 2 orang aja gitu. Jadi bisa nanti kita membahasnya secara Kita keseluruhan. berdiskusi. Jadi kalau banyak, ya kalau banyak kan bingung nanti, Ya, oke. bingung dan tidak tepat sasaran. Saya menjawabnya. Ya, tadi Ibu berbicara tentang Pon Ara. Ibu menyangkut pautkan tentang kasih yang Tuhan Yesus itu tidak mempunyai kasih, tidak memberikan kesempatan kepada orang yang yang jahat bertobat gitu kan. Betul. Tetapi konteks ayat itu sebenarnya bukan itu, Bu. Konteks ayat itu Yesus mau mengajarkan tentang kuasa doa, berdoa. Nah, jadi kalau Ibu baca itu tentang pohon ara, nanti akan di bawah Yesus menjelaskan tentang konteksnya itu, bahwa pohon ara itu kenapa dia kutuk, karena dia mengajarkan orang percaya itu punya kuasa. Ya, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Punya iman yang sekecil biji sesawi aja. Nah, jadi konteksnya itu tentang kuasa doa yang dimana Yesus Siapa yang berdoa, Pak? Siapa yang berdoa, Pak? Konteks masalah Pak Sok, siapa yang berdoa? bukan, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-murid. Maksudnya Tuhan Yesus. Nah, ini saya secara global, secara rincinya nanti kita berdiskusi 2 orang, Bu. Ya. Nanti kita Tunggu ini. dulu, saya Dan potong. Sebentar, Potong ya. pendeta. Bentar. Dosen, sebentar, Fandi. Saya potong ya. Pak Sok tadi mengatakan itu konteksnya Yesus mengajarkan kekuatan doa. Kekuatan doa seperti apa? Mereka merasakan lapar, harusnya kekuatan doa. Ya, nanti, Buah itu harusnya bisa berbuah. ya, nanti kita baca di ayatnya. Soalnya ini kan saya bahas secara global, tidak menunjukkan data. Nanti kita berdua diskusi. Pakai data Saya kita, akan ayo. tunjukkan data. Di dalam Markus. Ya, nanti kita atur waktu ya, Bu. Mana? Kita berbeda, Ini tapi kita toh, tetap- sabar Pak Pendeta Sok Ministry. Belum bisa Pak atur waktu untuk itu Nora. PR-nya Pak Pendeta saja belum dijawab. Semalam ada 3 loh PR-nya. Ada 3 PR-nya sama anak Umi tadi Jadi malam. gini, Ah, siapa ini ngomong, Pak dosen ya? ya Pak dosen. Ah. Jadi nanti setelah saya berpikir merenungkan tadi malam, banyak pertanyaan saya yang saya belum jawab. Maka dari itu mulai saat ini saya minta kepada Pak dosen, tolong catatkan sebelum diskusi maksudnya, tolong berikan saya materi yang mau didiskusikan. Misalnya poin 1, 2, 3 sampai 10. Ayat-ayatnya, ayat Alkitabnya di mana? Tolong dikasih tahu saya sambil pertanyaannya. Nanti kita akan bahas tentang fokus yang ditanyakan kepada saya akan menjawab semuanya. Karena saya nggak mau seperti tadi malam ditanya, saya harus cari data lagi. Tolong dituliskan semua, siapa misalnya saya akan berdiskusi sama Ibu Nora. Ibu Nora, tolong catatkan kejanggalan dalam ayat Alkitab itu A, B, C, D. Terus pertanyaan banyak ayat kali, Alkitab Pak. A itu apa? Banyak kali, Pak. Tentang apa? Banyak kali tadi udah saya kumandangkan di sini. Enggak apa-apa, enggak. Apa-apa. Enggak, sebentar dulu. Jadi Ya. biar Ibu ngerti dan semua yang mau berdiskusi sama saya mengerti. Ya. Dan itu tolong nanti banyak ini tugasnya dosen. Dosen ini luar biasa ya.
baik Kok hati. aku yang tugas Nah, banyak? jadi- Mestinya ini Pak Pendeta yang tugasnya banyak untuk menjawab loh. Kok aku? Bukan, saya kan data-data Bukan. mana saja yang mau saya Bukan, pertanyakan Pak sama dosen. Bapak tinggal menjawab. Bukan. Hmm. Jadi gini, data Ibu yang tadi kan seperti pertanyaannya Ibu catat. Jadi jangan suruh Pak dosen banyak pekerjaan, kesian dia capek nanti. Jadi Ibu catat, nanti Pak dosen nanti misal Pak dosen gini, misalnya ada yang mau berdiskusi dengan saya, misalnya Ibu Nora mau diskusi dengan saya atau siapa Bang Juma, Umi. tolong materinya saya minta dulu. Materinya saya minta dulu. Jangan Pak dosen catat waktu kita berdiskusi, jangan. Saya juga nggak bisa catat waktu saya berdiskusi. Karena saya harus konsen menjawab dan konsen juga mencatat, saya nggak bisa. Jadi tolong materinya yang mau dibahas seperti ini tadi, tolong Ibu Nora beri materinya ke saya dulu, kirim ke dosen kirim ke saya mempersiapkan jawabannya. Nah, baru kita diskusi. Nah, saya bisa menjawab semua pertanyaan dari teman diskusi saya. Ya, paham ya? Enggak. Oh, jadi begini, Pak Pendeta ini mau mintanya ditanya soalnya. Ya kan? Pak Pendeta Bukan mau Ibu ditanya. aja, tapi semua yang mau semua bukan Ibu Nora aja. Ibu Nora salah satunya yang saya mau berdiskusi, Bang Juma juga sama siapa ini? Wah, nggak bisa dimasukkan semua Siapa kayak tadi? begitu, Pak. Anak Satu-satu Umi. bisa, Pak. Anak Umi, enggak satu-satu, maksudnya satu-satu diatur jadwalnya. Ibu misalnya malam ini, baru anak Umi besok. Satu-satu, tapi sebelum saya diskusi, tolong Tapi diberikan gini loh Pak, materi. Pak Ibu Sok, Pak saya Sok, tolong. maaf Pak Sok, saya motong Pak Sok ya. Gini Pak Sok, Oke, ya. amanat agung itu kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Berarti kan apapun yang dipertanyakan ya sebisa mungkin kita menjawab Pak Sok ya. Gitu ya. Ketika ada pertanyaan terus orang lain nyari dulu, kita diskusinya kapan gitu loh Pak Sok. Maksud saya gitu. Jadi lama maksudnya gitu sih Pak Sok. Bunda Nora Saya boleh gitu. masuk sebentar, Bunda. Ya, silakan. Sorry, saya lebih. Ayo, Iya, dan gimana? Bapak dulu Silakan. kasih masukannya. Ya, saya dulu Ya. atau Bapak? Oh ya, Bapak dulu silakan. Nah, jadi gini, apa misalnya ini Pak siapa ya, Pak? Siapa Basa. nama saya? Pak siapa? Siapa Itu. Siapa? Pakai kacamata Pak ini. Iya. Aku bacain ya. Aku bisa bahasa Yunani dikit-dikit ya, Pak Pendeta Song Ministry ya. Aku bacain ya. Aku bacain namanya ya. Itu bahasa Yunani, Pak. Bacanya tuh Ardiansyah Ardiansyah Arif itu artinya bahasa Indonesianya, Pak Pendeta. Oh ya, Lanjut. Pak Ardiansa. Saya dulu ya. Nah, jadi gini, tolong tangkap Silakan dengan Bapak, jelas. silakan Bapak. Tangkap dengan jelas. Misalnya saya mau diskusi sama Pak Ardian. Pak Ardian, sebelum diskusi saya rindu untuk menjawab semua pertanyaan daripada Pak Ardian. Tapi tolong sebelum diskusi, tolong nanti misalnya dijadwalkan oleh Pak dosen, Pak malam ini diskusi sama Pak Ardian. Nah, tolong Pak Ardian berikan materi yang mau didiskusikan nanti malam ke Pak dosen, ke saya. Baru Pak dosen kirim ke saya. Nah, saya berusaha untuk mempersiapkan jawaban semua yang akan ditanya dan tidak ada yang Izin tidak Pak akan Pendeta, saya jawab. izin Pak Pendeta, izin Pak Pendeta terkasih. Namanya diskusi itu Pak, Oke. itu namanya diskusi itu kita nggak mesti memberikan kisi-kisi. Kita ini kan bukan anak SD lagi Pak, ya kan? Jadi dari tema kita bisa tentukan. Nah, misalkan temanya konsep ketuhanan atau terkait verifikasi validasi kitab suci misalkan ya. Verifikasi dan validasi kitab suci. Mestinya Pak Pendeta itu sudah harus siapkan materinya kalau sudah berdasarkan tema. Masa dikasih Begini. kisi-kisi? Lanjut Bang, Bos. lanjut. Ya, nggak apa-apa. Kita Pak Pendeta ini baik kok. Pak Pendeta ini apa bacanya nih? SOG Pak. OSOG. Oh, SOG, salah jangan baca. pakai sok. Salah baca saya. Ini susah kali bahasa apa ini, Pak? Oh, bahasa. Oke, Pak. Oke, saya masuk ya, Pak. Enggak. Nggak apa-apa. Bahasa Inggris.
Oh, bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Spirit of Iya. Glory, Pak. Spirit of Glory. Waduh, bahasa Inggris saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, lanjut ya. Lanjut ya, Pak ya. Oke, lanjut, Pak. Jadi Oke. Pak Pendeta ini baik, Bang host, teman-teman niatnya juga baik. Beliau meminta kisi-kisi dan lain sebagainya. Kita kasih Pak Pendeta. Kisi-kisinya adalah kita diskusi offline di Jakarta boleh. Nanti Pak Pendeta bawa berapa orang pendeta boleh. Saya nanti bawa teman-teman saya boleh. Diskusi offline. Kita milih tempat yang aman. Dan juga pasti tanda tangan di atas materai untuk keamanan kita berdua. Saya aman, Bapak aman. Dan tema kita adalah mengenai pembuktian kitab suci. Jadi yang mana yang bisa dikatakan kitab suci? Apakah kitab Bapak atau kitab saya? Kisi-kisinya adalah apakah kedua kitab tersebut berubah-ubah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kedua kitab tersebut ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi? Seperti yang tertulis di Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya. Itu tertulis di Amsal 30 nomor 6. Ya kan? Nah, pembahasan mengenai kitab suci, apakah betul kitab Bapak suci atau kitab saya suci? Lah itu kisi-kisinya. Begitu Pak dosen Kristologi. Lanjut, Pak. Validasi kitab suci ya, Bang Ardi? Boleh, validasi juga boleh. Jadi nanti ada validasi kitab suci boleh. Silakan anak Umi, Bang Jibril, silakan Bang. Iya, transmisi kitab suci juga boleh. Nah, boleh, itu boleh. Kita bandingin transmisi kitab suci masing-masing, yang mana yang paling bagus. Ya, nanti saya sama Bang Jibril. Mau offline boleh, mau online boleh, Pak Pendeta. Saya mengikuti jalurnya saja, Pak. Silakan, Pak. Pasok ini tinggal di mana? Kalau boleh tahu Pasok. Pasok ya? Biar ditanggapin dulu, malah tanya. Dia mute. Mute-nya dibuka dulu, mute-nya. Itu ke-mute itu, Pak. Ke-mute itu, Pak. Ya, di IKN, Bu. Apa IKM? IKN, Ibu Kota Nusantara. Kalimantan. Jauh juga ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Mau bersedia, Pasok? Gimana, Pak Sok? Di Jakarta ya. Bagus itu kalau offline. Iya, di Jakarta Kalau di IKN boleh, gimana, Pak? Jakarta. Iya, di Jakarta. Iya, di Jakarta boleh. Jadi Kalau nanti di IKN, gimana, Pak? kalau di IKN Boleh Kalau aku di jawab, IKN? Bang. Silakan Bang Jib. Silakan Bang Jib. Kalau di kan kita mau bikin offline, Pak. Maksudnya berarti ada venue-nya, ada penontonnya, habis itu kita siarin juga dan seterusnya. Jadi kalau daripada kita sebagai orang-orang ini 10-20 orang tiket ke sana dengan venue di sana dan segala macam, kayaknya lebih murah niketin Bapak ke Jakarta gitu loh. Make sense nggak, Pak? Iya, dengan Ya, betul. bawa temannya pendeta juga kan? Iya, betul. Daripada penonton saya ke sana, Pak, maksudnya penonton-penonton kita, teman-teman yang dari Jawa itu ke IKN, itu kan butuh naik mobil terbang tuh, Pak. Nah, naik mobil terbang itu juga nggak murah kan? Lebih baik Bapak yang naik mobil terbang ke Jakarta gitu loh. Biar lebih murah. Gini Bang Ardi, gini Bang Ardi, Iya. izin Bang Iya. Ardi. Ya, baru Pak Sok ini kan lihat mukanya Pak Ardi ya. Sebentar. Biar satu-satu dulu. Ini Pak Arom atau Pak Sok dulu ini? ya sebentar. Iya, silakan. Pak Sok, Nggak apa-apa. Saya ngalah aja. Ya Pak Arum dia Pak Sok, Silakan. Pak Sok kan sama nih sama saya ya sebenarnya. Masih Tritunggal juga. Kalau kemarin yang kita offline itu kan Bukaryana Advent ya. Saya sih oke sih. Saya setuju sih Bang Ardi. Tapi saya didampingi dengan Pak Sok, saya mau. Karena dia sama-sama saya gitu. Maksudnya Oke. pengajarannya sama. Sudah ada dua teman Pak Sok. Yang pertama Pak Arom, beliau pendeta S2 loh Pak Arom ini. Pak Arom ini S2 loh Pak. Bapak bisa bandingkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, 5 tingkatan loh. Sebentar lagi habis sekolahnya Pak Arom ini. Habis sebentar lagi. Kurang Bentar lagi, satu kali lagi habis. Selesai. Kurang S3 tok ini Pak. Profesor Pak belum, S3 sama profesor. Prof. Wah iya. Silakan ditanggapi Pak Ministri. Silakan Pak.
Ya, oh berarti nanti saya sama Pak Arom ya. Pak Arom gitu. Sama terserah, Terserah Bapak. ada temen S3 atau S4, AC5 juga nggak ada masalah. Apa? Tapi Enggak, kalau Pak tapi Sok juga mau bawa Pak lagi Pak kawan Ardiansah pendetanya, saya juga silakan Pak Sok. Kalau mau bawa lagi, misalnya ada Enggak, lagi enggak. selain dari Pak Saya- Arom, bertiga aja juga nggak apa-apa. Pak Ardiansah, saya juga harus hati-hati bawa teman. Jangan sampai terpancing emosi yang tidak ada penguasaan diri. Oh betul. Akhirnya jadi Sepakat. keributan di situ kan. Maka saya yang sebagai tanggung jawab saya ya saya berarti yang memilih membawa gitu. Betul Pak. Betul. Nah, Betul. jadi saya terus harus pilih orang yang betul-betul yang tidak akan terpancing emosinya, tidak mudah marah, bisa dikuasai amarahnya dan menjawab dengan tenang. Ya karakter itu, Pak. Ya, dan juga tidak membalas, maksudnya itu disakiti, membalas dengan disakiti. Saya Oh, harus betul, cari Pak, karakter betul. tipe orang begitu. Kalau itu Iya kan? Pak Arom banget itu Pak. Itu Pak ada di Pak Arom itu Pak. Ada di Pak Arom. Pak Arom itu orangnya Nah, baik. kalau Pak Arom kalau itu ada di Pak orangnya Arom- baik. Orangnya sudah baik, ganteng. Kalau kita ke warung beliau semua yang traktir Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Arom ini. Loh, gimana sih kok dipotong? Enggak, sebenarnya gini. Potong tuh. Sebenarnya gini, Arom. Pasok sebenarnya gini Pasok ya. Diskusi Pak Arom. offline, Pak Arom, diskusi saya offline itu potong dulu. lebih. Pak, sebelum Nanti dia lupa Pak Arom, nanti dia lupa. Pak Soknya sering lupa. Ayo. oh ya, Pak Arom. Nah, sebelum kita partner, nanti kita ngomong berdua dulu ya. Oke, serahkan HP. Kalau bisa Boleh, Pak, Gilbert boleh. Blue Mountain dibawa. Pak Gilbert itu lebih jos. Tapi Pak Sok, izinkan saya DM Bapak. Saya DM nomor WA saya ke Bapak sekarang ya, Pak Sok ya. Ya di follow dulu. Ya, sudah saya follow. Sebentar, saya- Jangan ajak Karyana ya. Jangan ajak Karyana, udah beda itu. Kenapa? Yang beda. Kita ambil, Ya, kita dia- ambil ini, kita ambil yang berpendidikan aja, jangan yang Iya, janganlah. Dia beda, Arom. Bunda. Dia Advent pula dia nggak dianggap kayaknya karena Tuhannya dia dua, aneh kan. Astagfirullahaladzim. Itu saudara seiman lo Arom. Ini Kristen Tuh, banget. tapi Memang Kristen bukan banget. Pak gitu. Pendeta ini. Bukan gitu. Kemarin saya sudah tegur dia, Pak Bang Jibril. Kemarin saya sudah tegur dia. Yang dimaksud dua tahta itu bukan Tuhannya dua anak dan bapak, bukan. Gitu loh. Tapi kan dia tetap kekeh gitu loh. Ya jadi ya mau gimana? Yunus. Pak Ate Yunus punya dua Roh Kudus. Arom. Itu kenapa Bang Ardi kelap-kelip kayak lagi di diskotik? nggak apa-apa. Tapi ini menarik dan juga sekaligus mendorong gitu kan. Menarik dan mendorong karena menarik dan mendorong itu satu ya Bang Jibril ya. Menarik dan mendorong itu satu. Oke, kita lanjut Pak Ministry. Saya sudah DM Bapak nomor WA saya. Nanti kita akan komunikasi di belakang juga dan juga ini ditonton 800 lebih Pak. Ini yang nonton 800 orang lebih. Tidak mungkin saya berdusta, tidak mungkin Bapak berdusta. Dan kalau soal keamanan Pak Ministry, kita udah berkali-kali diskusi, bahkan udah diskusi sama Pak Arom. Pak Arom sampai detik ini rambutnya pun tidak tercabut oleh teman-teman Muslim. Rambutnya ini loh Pak, tidak tercabut. Artinya apa? Beliau adalah saksi bahwasanya kami umat Muslim tidak tidak frontal, tidak Bunda Nora, tidak namanya Bang Jib, Tidak Tidak arogan. brutal. tidak brutal. arogan, tidak brutal dan lain sebagainya. Tidak brutal Iya, dan iya, tidak iya. arogan. Iya. Nah, ini Pak Arom ini salah satu buktinya. Buktinya apa, Bang Ardi? Sampai detik ini Pak Arom masih bisa menghembuskan nafas, Pak. Silakan. Pak Ardiansah, memang dilihat wajahnya sudah memang begitu. Pak Ardiansah adalah orang yang baik. Wih, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau saya bisa open cam, Bapak juga bakal dan bilang juga begitu nanti. tidak ada dan tidak ada tipu-tipu di dalam diri Pak Ardiansah. Oh, nggak ada Pak. Kami jujur, kami adalah pendiskusi, bukan penghujat. Kami ini pendiskusi Pak, bukan penghujat.
Ya, sama seperti Pak Arom. Kalau Pak Arom tadi katakan Pak Arom itu baik, betul memang. Pak Arom itu baik, Pak. Bahkan lebih baik dari saya, Pak Arom. Meskipun beliau Kristen, saya bilang Pak Arom lebih baik dari saya. Buktinya apa? Buktinya Pak Arom itu sering mentraktir teman-teman Muslim, Pak. Jadi meskipun habis 1 juta, 2 juta dibayarin sama beliau semua. Hebat. Makanya kita nanti kalau ke Jakarta, kita nanti kalau kita ke Jakarta, nanti kalau kita ke Jakarta, Pak Ministri, nanti kalau kita ke Jakarta, ya kan? Bohong. Oh enggak bohong. Beliau hanya merendah diri aja. Pasok yang Hanya benar merendah gini, diri Pasok. aja yang, beliau. Yang benar gini, yang sebenarnya seperti ini Pak Sok ya. Ketika saya bertemu lembaga APII ini, semuanya dijamin, bahkan dari makan, keamanan, tempat, diberikan kenyamanan, sampai pulang pun kita dimonitor sampai kita naik kendaraan bahwa kita bisa bebas pulang. Itu Pak, itu dijamin. Bahkan kita Mantap. sampai rumah pun ditanya Pak, sudah sampai atau belum? Itu untuk dipastikan. Itu Berarti bagusnya Pak. Pak Ardiansyah yang baik ya, Pak Arum ya. Pak Ardiansyah yang baik ya. API yang baik, APII yang baik. Kalau Ardiansyah nggak baik dia, biasa aja dia. APII yang baik. Lu memang APII kok yang baik. Iya, APII iyalah. yang baik. Iya, APII, iya. Bang Ardi itu nggak baik dia, biasa aja. Malah dia Pak, dia itu nggak baiknya karena suka membongkar Alkitab lama-lama Pak. Tapi gini Pak Ministri, kalau saya dikatakan nggak baik, betul memang saya nggak baik orangnya, saya memang banyak kurangnya. Yang baik itu Pak Arom, apa buktinya? Nanti ketika kita di Jakarta, kita buktikan Pak, kita ke sebuah kafe yang harganya mahal, harganya 1 juta 2 juta, pasti dibayarin Pak Arom. Kita buktikan nanti Pak. Kita buktikan nanti. Oh, muncul. Tapi ada sanggahan itu Pak Ardi, ada sanggahan dia dari Pak Arum. Gimana Pak? Sanggahannya apa? Ada sanggahan. Pak Arum tadi ngomong apa Pak Arum? Oh, muncungmu Maksudnya itu Pak Arum muncung. mentraktir. Ya, muncungmu itu maksudnya Pak Arom mengatakan jangan terlalu jujur Bang Ardiansyah. Muncungnya saya ini jangan terlalu jujur. Jadi saya sedang jujur gitu loh maksudnya tentang Pak Arom. Jangan terlalu jujur gitu. Kenyataannya betul itu. Betul itu. Oh ya memang ditraktir. Kalau Betul, Pak Arum, makan tempat fasilitas semuanya kita cuma bawa badan Pak. Di situ disediakan semua. Kita cuma bawa badan dan materi untuk diskusinya apa gitu dibawa sendiri gitu. Dan untuk laptop segala macam layar itu mereka siapkan kok. Jadi kita nggak kekurangan internet juga di situ. Bukan, Fasilitas ada. Oh iya, Pak Ardiansyah bilang Pak Arum yang baik. Traktir di kafe 1 jutaan itu. Enggak. Betul nggak? Jujur Pak, jujur saya nggak pernah traktir orang Islam, Bercanda Pak. itu Pak, bercanda itu Pak. Bercanda Pak. Saya kebutuhan, Iya. saya kebutuhan, Ngerti. saya kebutuhan buat nikah Pak. Kan Enggak lah, ini Arom aja saya ngajak ngopi. Oh. Saya suruh cuma bawa badan doang kok, nggak usah. Iya, Ya enggak, Rom? betul. Betul, saya Pak, ya ongkos, Anak Umi kebuatan anak ongkos, makan, kopi, tempat duduk, semua itu dibayarin semua sama APII. Itu benar. Bahkan bensin saya pun Anak Umi dibayarin. coba open cam, saya mau lihat mukanya. Lagi di kantor saya, Pak. Oh iya, oke. Oke, saya ini dulu ya, saya pamit dulu, saya mau masak dulu, mau makan dulu. Bapak masak sendiri? Iya, masak sendiri Pak. Kayak lagu dong. Masak sendiri. Bercanda Pak, bercanda. Ya ada apa-apa Pak, kita kan harus sukacita selalu ya. Iya. Jangan hidup ini Betul. kan sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Betul Pak, betul. Tapi wajahnya Bapak ini, Ya, wajahnya Bapak pamit ini dulu saya lihat wajahnya Bapak ini kayaknya penuh cahaya Islam, Pak. Jadi bentar lagi syahadat kayaknya Bapak ini. Iya. Wajahnya ini loh, menyala gitu loh.
Luar biasa ya. Oke, silakan Pak Ministri, silakan Ya, Pak. sebelum Pak Ahok turun, tapi saya sebelum Pak Pak Ahok saya, turun, saya Pak. manusia biasa aja Pak. ya Pak Ahok, izin Pak, sebelum Pak Ahok turun, ini kan ada teman-teman nih yang typing di bawah katanya mirip Pak Ahok. Kapan calon lagi Pak? Calon gubernur mungkin Pak Ahok. Nah ini kalau saya berdiri Pak. Ya mirip Pak Ahok. Serius. Iya juga ya, mirip ya lama-lama ya. Sekarang gue manggilnya Ahok udah. Iya ya. Pak Ahong mungkin ya. Mungkin Pak Ahong panggil ya Ahok. lebih cocoknya ya. Panggil Ahok aja boleh lah. Iya, siap. Ya kan Siap. sekarang memang lagi tugas di IKN dia. Dari negaranya itu ditugaskan dia di IKN. Iya. Luar biasa Pak Ahok. Sehat selalu Pak. Saya sudah DM Bapak, nanti minta Pak tolong Ardiansa. dibalas ya Pak. Pak Saya minta Ardiansa. tolong dibalas nanti ya DM-nya. Siap. Iya, boleh. Ya. Oke. Pak Ardiansa, saya cuma manusia biasa. Saya tidak ada apa-apanya. Cuma saya terus mau belajar aja sih. Masya Allah, mantap. Mungkin Bang Jibril, Anak Umi atau Pak Arom mau memberikan masukan atau keluaran mungkin silakan. Nggak ada. Mudah-mudahan kita bisa aturin nanti debat offline. Mudah-mudahan ya. Keluaran Sebulan. kalau keluaran di kita sebulan 2 bulan tetap keluaran. Pak, yang kemarin PR itu 18 itu gimana itu Pak? Bang dosen kristolog udah dapat jawabannya belum? Ya nantilah Keluaran. itu PR-nya Yang Pak. mana ya? Saya itu apa? Kalau nggak dicatat tuh kadang bisa lupa. Jadi Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Pak. Jadi Ahok. saya minta tolong sekali sama host Pak dosen Siap. untuk mencatat yang ayat-ayat yang kemarin yang belum saya jawab gitu. Saya Siap, itu menjawab semua sih, cuma ya Iya Pak. otak saya ini Betul. cuma maksudnya Kita harus hafal selalu kurang. harus Pak selalu Ardiansa, rindu saya Pak. kekurangan dalam menghafal. Ya nanti dibantu Saya Pak. kekurangan soal menghafal, tapi saya kuat menghitung. Nah itu. Wih, mantap. Jadi pas ini Pak Ministri ini Oke. kuat menghitung, Pak Arom ini kuat menghafal. Pak Arom ini hafal loh Pak, dari kejadian sampai wahyu Pak. Beliau ini luar biasa loh Pak Arom ini. Lanjut, silakan. Kita harus selalu Beri tepuk tangan dong rindu buat Pak dengan Arom. firman Tuhan Pak. Karena mereka ini pamit kan ya, saya rindu semua. juga. Sukses Oke. selalu. Siap, Siap, Pak. makasih Pak. Makasih, sehat selalu Ya, Pak. sukses selalu semuanya. Kita boleh berbeda tapi tetap kita bersatu ya. Siap Pak Bhinneka Pendeta. Tunggal Ika. Siap. Salam toleransi Pak Pendeta. Oke, makasih. Salam toleransi. Saya pamit. Siap. Selamat siang. Shalom. Oke, kita sapa dulu ada kawan kita Bro JMJ. Selamat pagi jelang siang, brother. Beliau ini Kristen. Mana Bang Lukas tadi? Naik kembali Bang Lukas kalau mau belajar. Apa ya? Aku sarapan dulu. Belum Oke, sarapan. Ya. Oke ulat bulu. Enggak sih kau. Enggak, ini Pak Arom ini suka sama Bunda Nora ini. Pasti ini. Ini mirip ulat bulu loh. Katanya Mirip Nor, ulat kalau kau bulu. bisa menjawab Itu pertanyaan panggilan ini, sayang kau itu. syahadat. Udah dijawab nggak syahadat kau memang dasar. Kau nggak jawabnya kau ulat Jawab bulu. aku, kau aja nggak nerima. Udah itu Apa panggilan itu? sayang. Itu ulat bulu itu panggilan sayang itu loh. Dengar. Sebenarnya dia udah ngaku. Sebenarnya katanya, satu yang membuat saya belum bisa mualaf itu karena uang. Betul nggak, Arom? Lah ini udah tahu semuanya mereka ngapain kau Udah. betul-betul karena Jadi sebenarnya saya sudah menjawab pertanyaan kau, tapi karena doe, kau nggak mau. Udah selesai. Itu loh. makanlah kau ulat bulu makanlah kau. Silakan mungkin Bang Jibril aja yang gedein host. Aku izin mute dulu ya. Aku lagi kerja Bang. Lagi kerja. Oh, Abang lagi kerja. Oh iya. Iya, lagi. Mantap. Ya. Jadi Bang Jibril ini kerjanya sebulan cuma 2 kali ya, tapi gajinya 1 bulan utuh. Bang Ardi, dia tuh pengangguran. Itu lagi ini ada tumpukan pasir perlu dipanggul. Oh iya. Bang Jibril mana? Gini sih, Mana fotonya yang aku mau- semalam? Masa mau orang tanya ini pengangguran nih. bisa keluar negeri sih? dosen kristolog ya, dosen kristolog ke Bang Ya, Fandi, silakan, Bang silakan. Fandi. Bang Fandi, silakan Bang Fandi. Bang Fandi. Yuk. Itu kau berteman sama Pak Sok
Dari mana? Awalnya Dari dari TikTok ini Komal. lah. Iya dari TikTok. Dari Komal Pendeta Daromes Resta Luwu. Tahu Agak kan berat agak berat soalnya kalau dia bukan pendiskusi kayaknya. Dia Kayaknya itu bukan, memang ya. Aku lihatnya iya, ya. dia hanya pemberi firman aja gitu loh, pengantar aja. Tapi kalau ditanya langsung lebihnya tembak, jujur itu Pak Rom. dia Lebihnya sulit. jujur itu. Kelebihannya jujur beliau. bukan. Tapi kalau diskusi menyulitkan kita gitu loh. Bawa aja pada Romes Nanti. ya. Ini belum apa, udah bilang partner nih beban. Iya, jangan gitulah Pak Rom. Boleh. Ya, Bukan loh. Orangnya Kan baru gua udah keluar tahu. udah ngomongin begitu. Gua udah paham Bang Jibril sama Bang Ardi pertanyaannya apa itu, gua udah paham. Gua udah paham. Maksudnya Arom begini Bang Gua Bang ada Adi. paham. Maksudnya Arom daripada nanti makin dibubuki kan, aku malu. enggak. Yang gini. Ini keamanannya bukan harga dirinya. Gimana sih? Iya, gini loh Pak Rom. Pak Rom gini loh. Yang kita cari dalam sebuah diskusi itu bukan menang kalah. Bukan menang kalah Pak Rom. Kita nggak nyari itu sih. Nggak ada label pemenangnya adalah, pernah nggak diskusi gitu. Pemenangnya adalah nggak. Ini bukan kejuaraan Pak Rom. Bukan kejuaraan. Ketika viral itu kan lucu. Apalagi ulat bulu ini pasti ketawa dia. Ulat dulu. Nggak, yang penting diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Itu kami dari pihak API malah seneng loh. Lancar gitu loh. Seneng kami ini, apalagi kenal-kenal sama Pak Arom, kenal sama beliau, ketemu Gini deh ngobrol ya. bareng. Gini Bang batasin pula Handi. aku. Aduh, gini Bang Jibril, maksud saya gini Bang Jibril ya. Gini. Firman Tuhan yang ada di Alkitab terjemahan pun kan dia masih banyak yang meraba, Bang Jibril. Maksudku gini, ketika nanti mau membahas kitab suci siapa yang tervalidasi, itu kan berarti merujuk ke teks aslinya kan, Bang Jibril. Pastinya harus itu dong. kan. Harus. Nah iya, makanya sebentar. Lah, iya, gue ngerespon. Gue jawab pertanyaan. harus ke original pasti. Ini gini. Kita bukan nggak mengakui original teksnya itu. Cuman gini loh, bisa nggak pembahasannya itu pakai terjemahannya dulu, habis itu ayat aslinya apa gitu. Jangan langsung tembak. Ini loh buku asli, ini loh teks aslinya gitu. Jangan nggak langsung ke situ. Oh iya, maksudnya, pasti, gitu. pasti dong. Bang Jim, jadi ini kesimpulannya pihak lawan request. Nggak apa-apa. Nggak. Tadi kan dia request kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ikutin, mau mau saya. dikasih contoh nggak? Rom. Kebanyakan kalau contoh. Saya Enggak, tahu mau semua dikasih soal contoh isinya. satu ayat aja. Mau dikasih contoh satu ayat aja nanti yang kita tanya kayak gimana. Gini. Hah. Konsep Tritunggal itu kan ketuhanannya konsep, bukan Bukan soal Tritunggal, kita soal textual reliability. Paham nggak? Mau gue kasih contoh nggak nih? Itu nanti yang buat gua mampus sebenarnya. Enggak. Belum. Orang belum di. Ini contoh nih ya. Coba lu buka Yesaya 45 nomor 7. Jangan, bisa nggak usah ke perjanjian lama deh, perjanjian baru aja. Loh. Bang Jibril. Kok udah milih-milih gitu sih? Kitab lo kan. Contoh kita buka Yesaya 45 nomor 7. Nih gue tunjukin nih langsung nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di sini dibilang kita fokus ke satu hal nih, menciptakan nasib malang. Menciptakan nasib malang itu dalam bahasa lainnya itu bad luck. Betul nggak? Iya, tahu bahasa aslinya itu. Nasib malang, tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya aja, nasib malang itu di sini bentar. Create evil. Buruk gitu. Enggak. Menciptakan kejahatan.
Iya, keburukan. Loh, beda dong. Menciptakan kejahatan sama menciptakan nasib malang tuh beda loh. Oke, ini kan ini masih ini LAI sama KJV kalian. Kita ke originalnya. Dari Sefaria. Yesaya 45 nomor 7. Di sini Ra. Kita ke originalnya aja. Ra. Ra itu artinya menciptakan kejahatan. Kenapa kalian tiba-tiba nih? Di sini juga create evil. Jadi dari 3 ayat, ini 1 ayat, ada 3 versi. Jadi Tuhan kalian Saya menciptakan. mau pakai yang itu. Saya mau jadi- pakai yang LAI aja. Jadi Tuhan kalian menciptakan kejahatan nggak? Enggak, nasib malang. Nah, tapi 2 ayat ini ini Enggak, dari original loh. Saya pakai LAI-nya. Nah, originalnya bilang menciptakan kejahatan. Jadi Tapi translatannya saya mau pakai lebih LAI. bagus daripada originalnya. Saya pakai LAI aja. Oh, berarti lo lebih milih translatean daripada original. Yang firman Tuhan itu yang dari LAI Bang Jibril. Masa nggak ngerti sih Bang Jibril itu? Jadi firman Tuhannya yang translatean, bukan yang original. Ah. Ini gini loh, Bang Jiber gini. Makanya Ini saya tuh contoh, sebenarnya nggak usah lo jawab, nggak usah Gini, dikisi-kisi aja kayak yang tadi pendeta minta tuh sebenarnya kisi-kisi. gini. Gua kalau sama Bang Jibril sama Bang Hardi ini, ingat gua ketika di Kodondi, karena kalian materinya sama, membedah isi Alkitab gitu. Stres ya, pusing tau nggak? Tapi jujur ini saya tanya Pak Arom. Jujur, dengan adanya kami Pak Arom, itu terganggu gak Pak Arom? Apa namanya ya? Keberadaan eksistensi pendeta yang ada di Indonesia itu terganggu. Mestinya nggak? jadi cambuk untuk belajar nggak sih? Nah itu kalau itu benar. Sebenarnya gini. Sebenarnya saya sudah pernah bilang sama Kodondi juga bahwa ketika ada diskusi-diskusi lintas agama seperti ini, padahal dari kalian itu udah paling tahu lah bahwa jemaat itu hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, ketika kalian sampaikan yang LAI aja mereka banyak tanya. Apalagi kalian sampaikan yang begini, pastilah banyak pertanyaan. Itu Bukannya memang tugas lo ya untuk menyampaikan kebenaran? masalahnya, buku-buku yang kalian pegang itu kita nggak pakai loh, guys. Loh, original teks original teks Keyahudian kalian nggak pakai? Nggak pakai kita. Lah terus Salah dari tuh, mana Pak kalian Rom. bisa tahu kebenaran kalau kalian nggak pergi ke originalnya? Gini, yang pakai itu untuk pembelajaran internal kita aja di dalam kependetaan. Zolim nggak kalian? disembunyikan. Zolim nggak kalian sama Disembunyikan, jemaat Bang Jim. kalian? Bukan zolim, tapi kan agar mereka lebih mudah memahami. Oh jadi kalian berarti mengkerdilkan kan? Lo nggak usah Bukan paham mengkerdilkan. Nah, Bukan. Justru kita mempermudah karena kan kalau ibadah itu kan ada jamnya, ada waktunya. Biar mempermudah, biar mereka berpikirnya biar cepat. Oh, begini firmannya. Oh, begini bunyinya. Oh, udah percaya aja kita sama harus gua begini. gitu. Ya, apa Trust yang me, kita bro. sampaikan ya itu apa yang kita sampaikan kok. Nggak bisa gitu lah. Kok Bang Jib kok semakin membenarkan Al-Quran Bang Arom ini? Itu dia, nggak Arom, gini Arom. Lo bisa nggak bedain antara jujur sama transparan? Gini. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Lo bisa nggak bedanya jujur, membedakan antara jujur sama transparan? Transparan itu kan kita memberikan sesuatu yang memang harusnya bisa dilihat semua orang, itu transparan kan. Tapi kalau jujur itu kan dari dalam diri sendiri, kejujuran. Bukan, beda. Contoh, nih lo sama bini lo. Begitu bini lo nanya, Bang, nanti mau ngopi sama siapa? Lo jawab jujur. Oh, gue mau ngopi sama Jibril, sama Ardiansa, sama si Fandi. Transparan itu tanpa bini lo tanya, lo jelaskan. Lo terbuka, transparan, nggak usah ditanya. Ya mereka juga menurut saya nggak penting banget itulah. Ya, setidaknya Nah, mereka kan berarti lo datang nggak mendengarkan. transparan. Lo Bukan. jujur tapi lo nggak transparan. Bukan begitu, Bang Jibril. Bukan begitu.
kita kan selalu bilang sama mereka, rindulah dengan firman Tuhan. Ketika mereka datang kan kita kan ibadah memang seminggu sekali. Ya ketika seminggu sekali itulah yang kita bacakan firman Tuhan. Nggak mungkin kita mau juga aslinya, bahasa asli Yunaninya juga kita bacakan, lama lah. Loh, umat muslim bisa? Iya, umat muslim tiap harinya baca. Enggak, gue nggak ketemu ustadz gue tiap hari. Ya kan lu ada Al-Qur'annya. Lah emang orang-orang lo nggak punya Alkitab? Ya kan LAI, Alkitab. Ya mereka nggak punya internet, mereka nggak punya buku. Kok lu mengkerdilkan, paham nggak lo? Lu mengkerdilkan jemaat lo. Lu itu suujon itu namanya. Lah, lo yang zolim sama jemaat lo, gue yang suudon. Jolim gimana? Justru gue baik menyampaikan kok. Lah, lo aja tadi lo sendiri lo yang bilang. Itu nggak Mereka penting loh pakai buat LAI mereka. aja banyak nanya, apalagi gue pakai original. Iya, itu nggak penting maksudnya original itu buat mereka. Mampus, gitu loh. nggak penting original tuh. Jahat nggak? Zolim nggak lo? Ya kan udah ada kita yang menyari literasinya dari originalnya. Oke, Mereka sekarang gue tanya, kosong-kosong. sekarang gue tanya yang tadi dari pembandingan tadi. Jadi yang mana yang benar? Original atau ininya? Translate-nya? Lo bilang translate-nya yang benar. Sakit jiwa nggak lo? Ya nggak sakit jiwa. Enggak, itu yang masa udah dipahami. originalnya salah, translate-nya bener? Bang Jibril ngerti nggak sih bahasa mudah dipahami? Iya, tapi itu menyesatkan, Arom. Sekarang Kan kalau gue, menurut Bang Jibril. iya, bukan menurut, itu faktanya. Itu menurut Bang Jibril. Itu nggak faktanya, begitu. Arom. Sekarang kalau gue tanya Arom, Rom, Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Original teks kita